Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mirza Amrul Rasyad dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 23160211073. Dengan tugas UTS yang diberikan Bapak Andri Marta selaku dosen pengajar Ilmu Ekonomi, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait ekonomi. Saya akan menjelaskan beberapa materi ekonomi seperti pengertian permintaan, permintaan individu, permintaan pasar, hukum permintaan, kurva permintaan, fungsi permintaan dalam bentuk umum, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang terakhir, analisis permintaan. Baik, kita langsung masuk ke dalam materinya. Materi yang pertama, pengertian permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan merupakan keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan tiga hal, yaitu jumlah yang diminta, kemampuan untuk membeli, dan satuan waktu seperti per hari, minggu, bulan, atau tahun. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang permintaan, seperti menurut Raharja dan Manurung. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sementara Rosidi mengartikan permintaan sebagai keinginan yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pendapat mengurut Sangaji dan Sopiah menjelaskan permintaan adalah keinginan akan produk secara spesifik yang didukung kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Dari para ahli ekonomi tersebut, dapat disimpulkan permintaan sebagai sejumlah dan kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Materi yang kedua akan membahas tentang permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang atau individu terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka sesuai dengan tingkat harga dan waktu tertentu. Materi yang ketiga, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah permintaan barang dan jasa dari seluruh konsumen yang ada di pasar, baik dalam skala mikro maupun makro. Skala mikro mencakup permintaan suatu barang dan jasa tertentu saja. Sedangkan skala makro mencakup permintaan seluruh barang dan jasa pada suatu populasi. Materi yang keempat, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Masuk ke materi yang kelima, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu barang dan jumlah barang yang diminta. Untuk menggambarkan kurva permintaan, tolak ukur yang digunakan adalah faktor harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hal itu disebabkan oleh hubungan antara harga dan jumlah yang diminta memiliki sifat hubungan terbalik. Jika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Sebaliknya, jika harga naik, jumlah yang diminta akan turun. Materi yang keenam, fungsi permintaan dalam bentuk umum. Fungsi permintaan dalam bentuk umum menggambarkan hubungan antara harga suatu produk atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tersebut. Fungsi permintaan dapat direpresentasikan sebagai Q sama dengan F dalam kurung P, di mana Q adalah kuantitas yang diminta dan P adalah harga produk atau jasa tersebut. Materi ketujuh yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah harga barang. Apabila harga suatu barang turun, maka kecenderungan permintaan terhadapnya akan bertambah dan sebaliknya. Yang kedua, barang lain yang terkait adalah barang substitusi dan komplementer. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut berkurang. Namun, apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan akan meningkat. Hubungannya positif atau berbanding lurus.
Apabila harga komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut meningkat. Hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang. Sebagai contoh, di pasar malam terdapat bazar baju murah. Dini memutuskan hanya membeli satu baju seharga 100.000 karena penghasilannya 700.000 per bulan. Berbeda dengan Jono yang berpenghasilan 2 juta per bulan, sehingga membeli 2 baju di bazar tersebut. Baik, faktor yang keempat, selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga berpengaruh pada permintaan barang. Jika selera masyarakat pada suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu juga akan meningkat. Faktor yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, akan membuat permintaan suatu barang semakin tinggi. Dan faktor yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, maka lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang-orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Dan yang terakhir, masuk materi yang ke-8, yaitu analisis permintaan. Di sini, saya akan menganalisis permintaan tentang minyak bensin. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa harga bensin jenis premium dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap permintaan bensin premium di daerah Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap permintaan premium. Sedangkan untuk harga berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap permintaan premium. Sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap permintaan premium. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan niat terus ikhlas, saya akan usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.